Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan tugasnya yaitu Project Citizen. Pada kelompok kami mengambil judul yaitu penadahan kendaraan curian di daerah Sukolilo yang berada di Kabupaten Pati. Kemudian untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Anissa Rahma dengan NIM 005, kemudian ada Tunjung Wijaya Kirana dengan NIM 0012, ada Celia Rosika Putri dengan NIM 0048, ada Muhammad Ulil Aidi dengan NIM 0062, ada Anik Mariani dengan NIM 0077, dan yang terakhir ada Jihara Naila Nasa dengan NIM 0078. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kasus yang kami ambil. Penadahan dalam bahasa Belanda disebut helling, merupakan tindak pidana yang berantai, yaitu suatu tindakan pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan. Kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil tindak pidana pencurian. Kejahatan penadahan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya saja. Jual beli motor bodong melanggar aturan, namun masih marak di media sosial, terutama di Facebook. Sebagian besar penjual motor bekas dengan embel-embel STNK only, artinya motor yang dijual hanya ada surat tanda nomor kendaraannya saja, tanpa buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Pedagang bisa menjualnya dengan harga lebih miring dari harga motor bekas pasaran. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang permasalahan, di mana penadahan kendaraan curian adalah tindakan kriminal yang melibatkan penyembunyian atau penjualan kendaraan yang diketahui atau diduga hasil dari pencurian. Di Sukolilo, Pati, kasus ini mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan keresahan di masyarakat dan kerugian ekonomi yang besar. Untuk statistika awal atau statistika di tahun-tahun terakhir yaitu tahun 2021 40 kasus penadahan terlapor, tahun 2022 45 kasus penadahan terlapor, tahun 2023 50 kasus penadahan terlapor. Kasus ini meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Untuk permasalahan dan objek pada penelitian kali ini yaitu permasalahannya yaitu tingginya kasus penadahan, kurangnya pengetahuan hukum, dan ekonomi, kendala penegak hukum, dan modus operasi pelaku. Untuk objeknya yaitu yang pertama tindakan pidana penadahan. Untuk praktik penadahan yang terjadi dalam jual beli motor termasuk analisis terhadap modus operasi yang digunakan oleh pelaku. Yang kedua adalah kepolisian. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ini serta tantangan yang mereka hadapi dalam proses penegakan hukum. Oke, selanjutnya ada dampak masalah. Di sini ada 3 dampak masalah, yaitu yang pertama sosial, ada ketidakamanan masyarakat, dan kerugian ekonomi, kurangnya kepercayaan, serta kelemahan dalam penegakan hukum. Yang kedua ada ekonomi. Ini mencakup kerugian finansial bagi pemilik kendaraan, meningkatkan biaya keamanan, biaya penegakan hukum, dan pasar gelap kendaraan curian. Selanjutnya yang ketiga ada budaya, yaitu perubahan nilai dan norma, penurunan kepercayaan sosial, pengaruh negatif pada generasi muda, dan ketidakamanan dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini ada tabel data kasus dari pencurian daerah Kabupaten Pati. Di sini terdapat 3 tahun berturut-turut, yaitu 2017, 2018, dan 2019, dengan jumlah paling banyak pada tahun 2019, yaitu 129. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. selanjutnya strategi penanggulangan terkait kasus eh,
penadahan sepeda motor yang ada di wilayah Sukolilo, Kabupaten Pati. Nah, strategi yang pertama yaitu penguatan pengawasan dengan penambahan personel kepolisian, lalu rutin melakukan patroli di daerah rawan, melakukan pemasangan CCTV di titik strategis seperti jalan utama dan area parkir, menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mendeteksi pelaku. Lalu yang strategi kedua yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat, seperti menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang baik dan bukan hoaks, lalu melibatkan tokoh masyarakat dalam melakukan kampanye atau melakukan edukasi, mengadakan seminar atau workshop tentang hukum dan bahaya penadahan, lalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini pada masyarakat. Lalu strategi yang ketiga dilakukan dengan cara kerjasama komunitas, seperti membentuk kelompok sukarelawan untuk membantu pengawasan, lalu melibatkan RT RW dalam pengawasan lingkungan, membangun sistem pelaporan online yang mudah diakses, memberikan insentif bagi warga yang melaporkan kasus penadahan. Lalu yang terakhir ini melakukan penegakan hukum yang tegas dengan memberikan hukuman yang lebih berat untuk pelaku penadahan, lalu menyediakan program rehabilitasi bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan, membuat regulasi yang ketat untuk penjualan kendaraan bekas, dan melakukan verifikasi asal-usul kendaraan sebelum dijual. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan rekan saya. Baik, untuk kesimpulan, yang pertama, implementasi hukum yang lemah dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum telah menyebabkan kasus penadahan motor sulit untuk ditangani secara efektif. Yang kedua, penadahan motor di daerah ini seringkali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisasi. Tiga, tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari penadahan motor masih rendah. Dan yang keempat, meskipun telah ada beberapa upaya pencegahan seperti patroli rutin dan penyuluhan kepada masyarakat, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu ada pun saran-saran bagi kasus yang telah kami jelaskan di atas. Nah, yang pertama yaitu ada tingkatnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, lakukan kampanye penyuluhan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari penadahan motor. Dan ketiga, dorong masyarakat untuk melaporkan aktivitas pencurigaan seperti kepada pihak yang berwenang. Kemudian yang keempat, lakukan investigasi terdalam untuk mengidentifikasi dan membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam penadahan motor. Yang kelima, tingkatkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum melalui forum komunikasi dan koordinasi rutin. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, kembangkan aplikasi atau platform online yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kasus penadahan secara anonim. Nah, di slide berikut ada pun dokumentasi hasil wawancara kita kepada salah satu warga yang ada di Pati. Nah, di sini merupakan hasil dokumentasi dari wawancara kita ketika melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Pati. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun presentasi pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.